Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai organogenesis derivat ektoderm. Pertama-tama, perkenalkan, saya Siti Nurajijah dan partner saya Elia Normala. Ya, kalau begitu kita mulai saja dari materi pertama. Oke. Jadi untuk kelompok 6 kali ini kita akan membahas mengenai organogenesis derivat ektoderm. Maksud dari organogenesis derivat ektoderm ini sendiri tuh kita membahas tentang organogenesis dari turunan ektoderm. Sebelum itu, kita masuk ke dalam pembahasan apa itu organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan organ-organ tubuh, baik itu eksternal maupun internal, yang merupakan tahapan dari suatu embrio yang memerlukan waktu paling lama. Dan organogenesis ini juga merupakan tahap paling sensitif selama perkembangan embrio. Organogenesis itu aslinya berasal dari lapisan-lapisan germinal ektoderm, mesoderm, dan endoderm yang berkembang menjadi organ-organ internal. Lalu di sini ada induksi embrionik. Induksi embrionik ini berkenaan dengan organogenesis karena organogenesis sendiri itu melibatkan peristiwa induksi embrionik. Induksi embrionik sendiri merupakan peristiwa adanya interaksi antara dua macam jaringan pada embrio yang menyebabkan terjadinya diferensiasi jaringan yang mendapat rangsangan dan nantinya akan menjadikan jaringan itu suatu struktur yang baru. Next. Nah, di sini ada tahapan-tahapan organogenesis. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ada histogenesis, organogenesis, dan transformasi atau diferensiasi. Histogenesis sendiri itu diferensiasi kelompok sel menjadi jaringan, organ, atau organ-organ tambahan lain. Lalu ada organogenesis atau morfogenesis. Organogenesis dimulai akhir minggu ke-3 dan berakhir pada akhir minggu ke-8. Dengan berakhirnya tahap morfogenesis ini, ciri-ciri eksternal dan sistem organ utama dari suatu organisme tuh sudah terbentuk. Yang selanjutnya dia akan disebut, yang sebelumnya dia adalah embrio akan disebut sebagai fetus. Lalu selanjutnya ada organ-organ yang dibentuk dari fase atau tahap morfogenesis sendiri tuh berasal dari lapisan dinding tubuh embrio yang berada pada fase gastrula. Lapisan-lapisan yang terdiri pada fase gastrula itu ada 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Lapisan ektoderm sendiri akan berdiferensiasi menjadi jantung, otak atau sistem saraf, intekumen atau kulit, rambut, dan alat indera. Lalu yang kedua ada lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm itu akan berdiferensiasi menjadi otot, rangka atau tulang, alat reproduksi yang berupa testis atau dan ovarium. Lalu ada juga alat peredaran darah dan alat ekskresi seperti ren. Lalu yang ketiga ada lapisan endoderm. Nah, lapisan endoderm sendiri akan berdiferensiasi menjadi alat pencernaan, kelenjar pencernaan, dan alat respirasi seperti pulmo. Bisa dilihat pada gambar, itu adalah gambar tahapan-tahapan dari terbentuknya lapisan-lapisan pada saat atau tahapan morfogenesis. Selanjutnya adalah transformasi dan diferensiasi, yaitu tahap ketiga dari organogenesis. Nah, bagian-bagian atau
Bagian-bagian yang mengalami transformasi atau berdiferensiasi merupakan embrio bentuk primitif. Di sini ada ekstensi dan pertumbuhan bumbung-bumbung yang terbentuk pada tubulasi, evaginasi atau invaginasi daerah tertentu, pertumbuhan yang tak merata pada berbagai daerah bumbung, lalu ada perpindahan sel-sel dari setiap bumbung ke bumbung lain atau rongga atau bumbung atau rongga antara bumbung. Lalu ada pertumbuhan alat-alat yang terdiri dari berbagai macam jaringan yang berasal dari berbagai bumbung. Lalu ada pengorganisasian alat-alat menjadi sistem. Misalnya sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem urogenitalia, dan seterusnya. Lalu ada penyelesaian bentuk luar atau morfologi embrio secara individual. Lalu selanjutnya, next. Pembentukan organ-organ derivat ektoderm. Nah, ektoderm sendiri adalah lapisan luar dari embrio yang terdiri atas bakal bumbung neural, bakal pial neural, dan bakal epidermis. Bumbung neural sendiri adalah bakal dari sistem saraf pusat, sedang pial neural nantinya akan membentuk sistem saraf perifer serta ganglion, medula adrenal, sel-sel pigmen, dan kepala. Turunan ektoderm atau derivat ektoderm dibagi menjadi 3, yaitu pembentukan sistem saraf pusat, pembentukan mata, dan pembentukan insang dan telinga. Lalu ada pembentukan hidung dan pembentukan kulit. Yang pertama, pembentukan saraf dan indera. Susunan saraf itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bumbung neural, neural crest, dan plakot indera. Bumbung neural akan menjadi otak yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu ada prosencephalon, mesencephalon, dan rhombesencephalon. Sedangkan neural crest akan membangun saraf spinal. Lalu ada neurilema dan selaput Schwann berasal dari spongioblas neural crest, sedangkan durameter dari sel mesenkim. Lanjut. Lalu selanjutnya ada pembentukan mata. Pada bagian presencephalon yang sebelumnya dijelaskan, itu terdapat yang namanya vesikula optik, yang merupakan bakal mata yang tampak sebagai sepasang penonjolan ke arah latera. Vesikula optik sendiri melakukan invaginasi hingga berbentuk cawan optik yang berdinding rangkap. Bagian dalam merupakan bakal lapisan sensoris retina dan bagian luar ialah lapisan berpigmen yang akan tumbuh menjadi lapisan koroid. Bersamaan dengan berkembangnya cawan optik, plakoda lensa berinvaginasi dan kemudian terlepas sebagai vesikula lensa yang nantinya akan dicakup oleh cawan optik. Ektoderm, tempat terlepasnya vesikular lensa, kelak akan menjadi kornea mata. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada pembentukan insang dan telinga. Nah, penutupan dari lipatan neural dimulai di tengah-tengah janin dan berangsur ke anterior dan posterior. Selain itu akan terjadi pembentukan lengkung insang yang akan berubah menjadi tunas insang dan insang, serta alat pendengaran pada amfibia. Lalu ada pembentukan hidung. Pembentukan hidung itu merupakan organ indera terakhir yang dibentuk dibandingkan mata dan telinga. Datar hidung tampak berupa lekuk hidung yang berasal dari plakoda hidung yang nantinya berinvaginasi dari ektoderm pada daerah telencephalon. Next. Lalu yang terakhir ada pembentukan kulit atau integumen. Kulit terbentuk dari bumbung ektoderm yang awalnya hanya terdiri dari selapis sel epidermis. Kemudian akan tumbuh menjadi 2 lapis, yaitu terdiri dari sel periderm berupa sel gepeng berada di sebelah luar dan stratum germinativum berupa sel kubus yang berada di sebelah dalam. Lapisan sebelah luar berbentuk menanduk dan mengelupas terus-menerus disebut stratum corneum. Warna kulit yang berasal dari kromatofor dihasilkan dari neural crest. Selanjutnya, next. Lalu kita akan masuk pada
topik organogenesis ektoderm turunan dari organisme aves. Yang pertama adalah sistem inkubamen atau perkulitan. Periderm ditemukan pada semua embrio amniota sebagai sarana adaptasi. Epidermis terdiri dari 3 lapisan. Bakal lapisan basal aktif berprofilerasi akan membentuk lapisan intermedier yang dimulai dari bulan kelima. Lalu selanjutnya ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas spinal cord dan otak yang disusun oleh beberapa sel, yaitu neuroepitelium sebagai sumber dari beberapa sel lainnya, neuroblast, glioblast yang kemudian akan berdiferensiasi menjadi sel oligodendroglia. Lalu, next. Lalu ada organ indera. Pembentukan organ indera dimulai dari penebalan dinding plakoda ektodermal. Sehingga hasil induksi sekunder dari wilayah sistem saraf pusat yang sedang berkembang mata berasal dari ektoderm dan mesoderm di bagian sefalik embrio. Perkembangan awal dari komponen mata itu bergantung pada interaksi induktif antar komponen dengan komponen lainnya. Hal ini diikuti dengan fase diferensiasi intraseluler. Pada perkembangan mata, pengaruh matriks ekstraseluler dengan migrasi sel berperan sangat penting. Next. Oke, baik. Yang berikutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari saya, yaitu lanjutannya mengenai organogenesis ektoderm turunan dari mamalia. Yang pertama tuh ada pembentukan otak. Nah, diferensiasi bumbung neural itu bakal terbagi menjadi 3 wilayah sistem saraf pusat, yaitu otak dan medula spinalis. Yang terjadi pembentukan ini tuh terjadinya secara simultan, di mana bumbung neural akan mengalami konstriksi sehingga terbentuk 3 ruang. Pada tingkatan jaringan, bumbung neural akan berdiferensiasi membentuk jaringan fungsional otak dan medula spinalis. Sedangkan pada tingkatan sel, sel neuroepitelial akan berdiferensiasi menjadi neuron dan sel glia. Lalu yang berikutnya ada pembentukan kulit. Nah, pembentukan kulit di mamalia merupakan salah satu dari turunan ektoderm. Pada awalnya pembentukan kulit ini tuh hanya selapis. Awalnya tuh cuma epidermis yang hanya selapis sel, yang selanjutnya tuh bakal menjadi berkembang jadi 2 sel. Jadi 2 lapis. 2 lapis ini tuh ada lapisan luar sama lapisan dalam. Lapisan luar itu bakal membentuk periderm yang akan menjadi lapisan sel yang berpengaruh pada diferensiasi lapisan sel di bagian dalamnya. Lalu kalau misalkan lapisan dalamnya tuh disebut sebagai lapisan basal atau stratum germinativum yang terdiri atas sel bakal epidermis yang akan melekat pada membran basal yang merupakan hasil sintesis dari lapisan basal tersebut. Nah, pada perkembangan selanjutnya tuh lapisan dalam tersebut tuh bakal membelah secara asimetris yang menghasilkan sel anak yang tetap melekat pada membran basalnya tersebut yang berfungsi sebagai sel induk atau stem cell. Sedangkan sel anakan yang berada di atasnya tersebut akan memulai berdiferensiasi dengan mensintesis keratin. Keratin tersebut tuh terdiri dari protein dan lapisan lipid yang kedap air. Terus bentuknya tuh bakal semakin memanjang
menjadi suatu filamen intermediate. Uh, sel, peng, uh, Sel penghasil keratin ini tuh dinamakan sebagai keratinosit. Uh, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan epidermis, yaitu ada BMPS atau bone morphogenetic protein yang menginisiasi transkripsi gen P63 pada sel basal. Lalu kan kalau misalkan di pembentukan kulit pasti ada kelenjar keringat kan. Nah, pembentukan kelenjar keringat dan rambut tuh membutuhkan suatu interaksi antara mesenchym dermal dengan epitelium ektodermal yang menghasilkan epitelium menebal disebut plakoda yang berfungsi sebagai perkusor folikel rambut. Lalu yang berikutnya ada organ indera. Pembentukan organ indera pada mamalia dimulai dengan adanya penebalan plakoda ektodermal. Nah, organ indera vertebrata yang paling kompleks bentuknya tuh ada mata sama telinga. Mata vertebrata sendiri berasal dari ektoderm dan mesoderm di bagian sefalik, yaitu di bagian sefalik embrio. Telinga pada mamalia dewasa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Lalu berikutnya ada tentang kelainan pembentukan organ derivat ektoderm. Nah, perkembangan pada pembentukan organ-organ derivat ektoderm adalah kulit dan turunannya. Yang pembentukan kan tadi udah dijelasin juga di atas kalau misalkan organ derivat ektoderm tuh bakal ngasilin adanya kulit sama turunannya, terus kayak organ-organ indera, saraf gitu-gitu. Yang pertama tuh kita bakal bahas mengenai apa nih? Kulit dan turunannya. Nah, pada semua mamalia, epidermis tuh bakal mengalami diferensiasi yang khas selama tahap embrionik. Nah, suatu lapisan ektoderm tersebut bakal berkembang menjadi struktur epidermal yang memiliki 2 lapis, yaitu lapisan sel periderm pipih, lalu yang kedua itu lapisan sel periderm pipih di permukaan sel. Nah, setelah itu terdapat 3 jenis sel yang bervariasi yang masuk ke dalam epidermis embrio dan tetap terdapat selama hidup individu dewasa. Yang pertama adalah melanoblast. Nah, diferensiasi melanoblast menjadi melanosit berhubungan dengan pembentukan granul-granul pigmen dari premelanosom. Terdapat perbedaan rasial yang besar dalam pigmentasi kulit yang disebabkan oleh jumlah melanosit dalam kulit dalam kulit. Nah, pada kan contoh kelainan kulit itu kayak ada orang yang albino kan. Nah, pada kulit yang albino tuh terdapat melanosit dengan jumlah yang normal, tetapi sel tersebut tuh gagal mengakumulasi pigmen karena kekurangan enzim tirosinase yang mengubah asam aminotirosin menjadi melanin. Terus pada ras yang banyak terpigmentasi tersebut, melanosit tuh memasuki epidermis embrionik lebih awal daripada yang lain. Lalu yang kedua, ada kelainan dari sistem saraf pusat. Nah, badan otak merupakan suatu wilayah yang sangat dekat yang dekat hubungannya dengan bumbung neural. Nah, wilayah ini adalah tempat yang dilalui oleh jalur serabut saraf yang menuju atau berasal dari otak, tumbuh ke arah bawah dan masuk ke bagian spinal cord melalui keping alar.
kelompok serabut saraf sensoris tersebut bergerak ke atas dan memasuki wilayah otak. Adapun beberapa kelainan dari perkembangan otak tersebut. Yang pertama tuh adanya gangguan pada induksi dorsal, terus gangguan pada induksi ventral, terus gangguan pada proliferasi sel, terus yang keempat ada gangguan pada migrasi saraf. Yang berikutnya ada organ indera, kelainan pembentukan organ derivat ektoderm pada organ indera. Nah, organ indera vertebrata yang paling penting dan paling kompleks tuh tadi udah disebutin, kalau itu tuh mata dan telinga kan. Pembentukan organ indera tuh dimulai dengan penebalan plaktoda ektodermal sebagai hasil induksi sekunder dari beberapa wilayah sistem saraf pusat yang sedang berkembang. Organ indera vertebrata yang paling penting yang bakal dijelasin itu ada mata. Nah, mata vertebrata adalah organ yang sangat kompleks yang berasal dari ektoderm dan mesoderm. Pada embrio sendiri, sel-sel lapisan ganglion pertama kali itu bakal berdiferensiasi. Nah, diferensiasi lapisan-lapisan yang terjadi berikutnya dengan lapisan batang dan kerucut itu bakal berdiferensiasi paling akhir. Apabila adanya kelainan saat berdiferensiasi, sel kerucut dan sel batang itu tuh gak bakal berkembang. Lalu yang berikutnya ada organ telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga dalam, telinga tengah, dan telinga luar. Telinga luar sendiri dibentuk oleh pertumbuhan jaringan mesenkim di lekuk insang pertama pada embrio muda. Selama bulan kedua, beberapa nodul tuh bakal membesar, terus nodul tersebut tuh berasal dari jaringan lengkung mandibular, dan yang lain berasal dari lengkung hyoid sepanjang tepi kandal lekuk insang. Pada bagian telinga luar sendiri itu ada suatu kelainan, bisa jadi ada suatu kelainan yang disebut sebagai mikrotia. Nah, pada mikrotia ini tuh daun telinga bentuknya bakal lebih kecil dari yang normal, terus bakal kelihatan agak lebih nggak sempurna gitu dari biasanya. Mikrotia sendiri itu merupakan kelainan kongenital yang berupa malformasi daun telinga yang memperlihatkan kelainan bentuk dengan derajat kelainan dari ringan sampai berat. Daun telinga itu berukuran kecil sampai tidak terbentuk sama sekali. Pada kelainan ini juga daun telinga tuh mengandung sisa kartilago atau tulang rawan, ya, tulang rawan yang tidak terbentuk dengan baik, yang melekat pada jaringan lunak lobul dan posisinya tidak sesuai dengan telinga normal, seperti itu. Sepertinya sekian presentasi. Ya, sepertinya sekian presentasi yang bisa kami berdua sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari pengucapan kata maupun penyampaian materi yang masih kurang-kurang. Kami berdua ucapkan terima kasih. Mungkin Hulia mau ada yang bilang? Ya, terima kasih pokoknya dari kami berdua. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Sekian kami ucapkan dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Stop recording.